Halo, Pak Antoni. Ini ada pipa bocor apa segala macam ya. Ini cari kan kita after service Ren. Apalagi kita ngomong terutama rumah ya. Owner tuh kan pas setelah terima, oke, semua clear bagus dan segala macam. Dan juga kan marmer tuh enaknya apa? Harganya beragam Ren. Kamu mau dari yang murah sampai yang mahal ya sesuaikan dengan budgetmu. PPF di marmer tapi untuk kitchen. Kok pernah pakai nggak sih itu? Halo Marble Antusias, kali ini kita ketemu lagi di episode kedua. Mungkin kalau kemarin bertemu dengan seorang arsitek, kali ini kita mau bertemu dengan seorang kontraktor interior design. Berarti artinya lebih ke dalam rumah. Kalau kemarin kita membahas luar rumah, yang kali ini kita membahas ke interior design. Nah, kita kedatangan tamu, salah satu interior design yang sudah punya nama dan dipakai berbagai kalangan-kalangan selebgram maupun orang kaya-kaya di Surabaya alias Desirit. Halo Ko. Halo Ren. Panggil Koko. Soalnya memang lebih tua. Padahal kenalnya sudah lama ya Udah kita lama ya, tahu. Ko, ya. Tapi baru ini kita kesempatan podcast bareng ya toh. Betul Ko. Betul. Perkenalkan dulu Ko. Koko ini apa nama brand usahanya? Terus ya kira-kira udah berapa lama sih Ko berkecimpung di dunia ini Ko? Oke, jadi kalau kita ini Sia Home ini bergerak di bidang kontraktor furniture Ren. Oh, oke. Nah, jadi semua custom furniture itu kita buat, ya toh. Nah, kita tuh bermula tuh di awal tahun 2018 pada awalnya. 2018. Dulu kita mulainya juga dari workshop kecil sampai sekarang kita juga punya workshop yang memadai lah ya. Dulu kita juga mulainya dari yang full manual sampai kita sekarang sudah buat full mesin Ren. Oh, pakai mesin. Dan mesin kita juga sekarang ini pakai biasa dari Italia Ren. Jadi kita punya running saw untuk motong, terus habis itu ada CNC sampai etching kayak gitu Ren. Nah jadi kan kalau kita ini basicnya ya kita kerjasama dengan beberapa desainer biasanya ngasihkan gambar kita buat kita yang kerjakan kayak gitu Ren, untuk mewujudkan rumahnya kliennya itulah kayak gitu. Oke, berarti eksekutor ya kok ya. Betul, bagian eksekusi lah ya. Bagian eksekusi. Terus dan bagian yang paling nanti dicacati sama owner biasanya ya. pokoknya ketemu langsung. Lah, iya. Betul, Doko. Request itu asalnya kita ngomong dari awal dulu ya. Request interior itu dari seorang arsitek atau owner dulu sih kok. Langkah-langkahnya nih kok. Gini, biasanya sih kalau di kita ya, biasanya kan pasti kan kalau bangun rumah tuh arsitek dulu, ya toh, arsitek, habis itu mereka buat sipilnya, terus habis itu kan baru nanti masuk ke desain interior design. Oke. Nah, nanti dari interior design itu baru nanti gambar sudah jadi, baru nanti dia komunikasi sama kita sebagai kontraktor furniture. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu, jadi nanti full kontraktor furniture ini yang porsinya kita ini itu harus kuat komunikasi dengan interior design. Karena kan gini loh, interior design itu kan dia kan tugasnya kan dia kan menggambar perencanaan, tapi kan eksekusi di lapangan kan di kita. Nah, jadi kita tuh harus sering koordinasi sama mereka dalam hal pelaksanaan. Jangan sampai gambarnya mereka itu susah untuk diwujudkan Ren. Karena kan si owner kan patokannya kan gambar Ren. Gambar. Nah, tapi nanti pada saat eksekusi di lapangan, kendala-kendala itu nanti yang menemui siapa ya kita. Itu yang harus kita jelaskan ke interior design. Ini gimana untuk eksekusinya, untuk perencanaannya gimana supaya maksudnya hasil jadi itu tidak jauh lari dari hasil gambarnya itu Ren. Oke, jadi sesuai dengan ekspektasi. Betul. Oke, Nah, itu jadi yang nilai jualnya kita tuh apa sih sebenarnya? Karena kita tuh manage dari awal Ren. Jadi begitu gambar turun, ya toh, kita langsung koordinasikan dengan desainer. Ini eksekusinya bisa apa enggak? Ya kan, materialmu ini memungkinkan nggak untuk dipakai. Nah, nanti di sana kita diskusi juga dengan desain interior dengan owner. Nah, karena kan juga pada akhirnya kan gini loh, kita tuh kan owner juga pasti ada pertimbangan budget juga Ren ya. Ya, benar. Nah, biasanya nanti insight pada saat kita meeting itu nanti yang harus kita sampaikan Ren. Misal contoh, posisi sekarang ya paling gampang kayak lantai ya toh. Si desainer buat parkit nih. Tapi kan ada di bagian-bagian tertentu yang merasa owner nggak worth it untuk parkit misal contoh. Penggantian sekarang ada SPC.
Oh, oke. Nah, terus paling gampang juga untuk masalah kita buat kitchen ataupun itu untuk meja wastafel ya Ren ya. Meja wastafel, Nah, betul. meja wastafel itu kan musuh kita tuh terutama air ya Ren ya. Nah, jadi material pemilihan itu pun kita juga harus koordinasikan dengan interior design maupun owner. Ini kita harus kombinasikan dengan PVC board supaya jangka panjangnya itu dia terkena air, dia tuh jauh lebih aman lah Ren, kayak gitu loh. Oke. Nah, jadi kita tuh ibaratnya penyambung lidah antara owner, interior design untuk mewujudkan hasilnya itu Ren. Oh, oke. Wah, Kayak gitu. berat juga ya. Berat Ren. Dengerin aja berat loh. Itu kita ngomong nggak mungkin Xiaomi ini cuman beberapa proyek. Betul. Proyeknya banyak. Bayangin berapa orang yang bermasalah. Betul. Ya kadang Surabaya gimana kok kalau pasar Surabaya kok? Gini. Sama kok handle mana aja sih? Kita ada handle Bali, Oke. Jogja sama Semarang juga ada. Oke. Ya sebenarnya sih gini, karakter tiap Daerah, daerah itu sih sebenarnya sih berbeda. Cuman intinya satu, mereka gimana caranya supaya budget yang mereka keluarkan itu worth it untuk hasil akhirnya Ren. Nah, karena kan makanya aku bilang, jadi gini, kita dalam pemilihan material apa segala macam untuk mewujudkan untuk hasil jadi itu tuh prosesnya itu tidak bisa sehari semalam jadi Ren. Itu kan berdasarkan pengalaman ya Ren. Iya, kok. Nah, jadi kan gini, kita juga desainer bakal dengerin kita ngomong itu kalau kita sudah punya pengalaman Ren. Oh ya, Ya dong, ya, matches. ya toh. Ya. Pasti kan dengan portofolionya kita, dengan juga dengan pengalamannya kita gitu loh Ren. Karena kan kita kan yang di lapangan itu kan kita. Karena apa? Rumah setelah jadi, ya toh, ditempati. Tugas kita kontraktor interior itu bukan mandek sampai serah terima toh Ren. Afternya itu Ren, itu yang penting Ren. Loh, sekarang gini paling gampang ya toh. Simple wes. Keran bocor. Oke. Iya dong. Padahal yang masa bukan kita loh. Orang pipa loh. Orang pipa. Nah, tapi kan ujungnya telepon. Halo, Pak Antoni. Ini ada pipa bocor apa segala macam ya. Dicari kan kita. Iya. Dong. Karena kita ini kan yang paling terakhir. Garda depan. Nah, yang paling terakhir itu serah terima. Betul. Nah, jadi yang paling penting itu apa? After service Ren. Apalagi kita ngomong terutama rumah ya. Owner tuh kan pas serah terima, oke, semua clear bagus dan segala macam. Tapi kan owner itu kan baru tahu nanti masalah itu setelah 3-4 bulan dia menempati. Ya, betul. Ada yang kurang cocok ini, ada yang pemasangannya kurang pas apa segala macam. yang rembes, Nah, betul, disitulah kita sebagai kontraktor interior itu dinilainya itu after service-nya bagus apa enggak itu ya setelahnya itu Ren. Oke. Nah, kebanyakan di luaran sana ya toh beberapa kontraktor-kontraktor itu dia sistemnya itu istilahnya tuh borongan ya Ren ya. Selesai, wes lepas tangan. Oh, iya. Nah, owner telepon ada kendala. Lah, owner tukang borongan ngomong, "Si Pak nanti tak sempatkan, saya sempatkan." Iya dong. Betul. Nah, masalahnya gini, saya sempatkannya mau sampai kapan? Owner kan punya apa ya ibaratnya kesabaran juga toh. Kesabaran betul. Nah, merasa aku sudah bayar. betul. Aku komplain kok nggak kamu tangani. Betul. Nah. Yang paling parah gini Ren, apalagi gini. Kita pakai tukang borongan nih, ya toh. Proyek ini selesai. Ada komplain, ya toh. Setelah itu 2-3 bulan. Nah, tukangnya ini Ngilang pindah proyek. Wis gak mungkin proyek kita Di-handle. nah, makanya kalau di Siani sih kita itu semua tukang in-house Ren. Oh. Kayak gitu. Jadi begitu klien biasanya telepon, ya toh, misal kayak malam apa pagi, itu sih biasanya kita 1-2 hari pasti langsung ke sana Ren. Oke. Karena kita kan punya tim sendiri ya, Iya. bukan tim borongan kayak gitu loh Ren. Iya. Nah, kayak gitu sih. Jadi tantangannya itu banyak lah. After sales-nya ya? Betul, kayak gitu. Sama Ren. sih kok. Jualan marmer tuh juga gitu. Nah, Barang dikirim bagus. betul, Barang kita kirim sempurna. betul, Ketika dipasang betul. pada aplikator mereka sendiri atau aplikatornya kurang pinter dalam arti kurang pengalaman, jadi trouble. Betul. Dan telepon saya. Ini kok marmernya jelek. Padahal dipilih sendiri. Betul. Sudah ditandatangani sendiri. Kan kita ada proses alur tuh. Kita beli kan kita cek terus habis itu nanti siapa yang bertanggung jawab MK-nya atau siapa ke gudang, sortir ini satu-satu. Udah ngecek barangnya bilang
jelek. Betul. Nah, ya kan kita jelasin awalnya gimana. Yang penting kan kita secara prosedur sudah sesuai SOP. Kita nggak ngapusi, dalam arti nggak ngibulin. Betul. Nah, secara ya memang semua usaha kalau bidang konstruksi memang after sales memang yang Betul. harus dijunjung tinggi memang. Karena orang Surabaya ini simple kok. Betul. Kalau nggak cocok maunya panjang. Nah, Kalau cocok kadang diem. Nggak mau merefleksikan. nggak mau promosikan, Ren. Mau promosikan. Nah, Disimpan sendiri, Ren. Nah. sendiri. Bahkan bisa pikirannya jahat. Wah, aku dapat komisi kayak gitu. Benar. Itulah. Koko kan interior ya, berarti kan dalam arti ada berhubungan dengan penggunaan bahan material. Betul. Ya kan? Salah satunya kebetulan beliau ini adalah customer lama kita. Betul. Yang ya rutin beli, terkadang memang dari permintaan nggak harus marmer. Betul. Kita mah simple, walaupun nggak ada marmer, nggak ada permintaan marmer, ya nggak apa-apa. Karena kan tergantung klien pengennya apa kan gitu. Kan tidak boleh dipaksa. Betul, Ren. Aku mau tanya nih, kitchen yang paling Koko banyak kerjain kitchen pasti ya? Betul, pantry Bener itu ya? salah satu yang terbanyak Itu lah. pasti ya? Betul. Walaupun kadang rumah renov ini pantry dulu yang Pasti renov. Bener renov, ya? betul. Meja makan Betul. gitu. Bahan-bahan material mungkin Koko bisa jelasin nih ke Marble Antusias. Setiap bahan ini kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Boleh deh kalau aku yang ngomong tentang marmer nanti ngecap. Koko aja wes. Nanti promosi ya, Nanti promosi. Mungkin mulai dari kalau pakai granitel itu seperti apa, PVC seperti apa, Sinterstone seperti apa, marmer seperti apa, biar mereka menilai sendiri dan memilih sendiri. Nah. Jadi gini, Ren, kalau untuk kita pemilihan material terutama pantry ya, Ren ya. Ya, kok. Gini, semua tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yes. Contoh kayak kita ngomong yang lagi rame sekarang itu kan yang keramik slab gede, Ren ya. Nah, pada prinsipnya semua sih banyak kekurangan dan kelebihan. Contoh kayak dia itu posisinya ya doh, memang dia tahan noda, Ren. Oke. Nah, tapi kita di interior selalu sering kalah itu di tingkat kerapian di pinggulannya itu loh, pertemuannya itu loh. Oke, pinggul ya. Betul. Nah, terus habis itu kalau kita ngomong batu granit, ya toh, itu lebih tahan kuat secara pori-porinya. Granit alam ya ini? Betul. Oke. Cuman lemahnya apa? Modelnya nggak sebanyak marmer, Ren. Modalnya nggak sebanyak ya. Motifnya itu loh. Gold black sama Nero. Soalnya kalau mau upgrade jatuhnya ke Brasil, harganya mahal banget. Nah, kan jadi gak worth it kan. Mending larinya ke marmer kan, Ren. Betul. Nah, cuman gini, Ren, marmer ini kita kan menang kan. Kalau marmer tuh gini loh menurutku. Kita tuh kan segala sesuatu yang cantik otomatis kan perawatnya harus lebih lah. Wah, ya sama kayak cewek lah ya. Ya, oke. Pengen keto ayu, musuh kagak perawatan. Nah, iya dong. Nah, iya dong. Iya. Nah, memang gini, marmer tuh kan dalam artian aku selalu wanti-wanti gini sama klien. Kalau kita pasang marmer, itu motif itu sudah pasti nomor satu. Yes. Kedua, aku yang paling suka apa? Sudut pertemuannya, Ren. Sudut pertemuannya, sudut pinggulannya tuh lebih rapi. Karena dia kan kalau marmer itu kan porinya kan maksudnya motif itu kan sampai setebalnya batu itu kan, gitu. Nah, tapi aku selalu wanti-wanti ke klien, perawatannya harus ekstra. Jangan sampai contoh namanya ya mungkin kan owner hati-hati tapi kan kadang kan namanya ART itu kan ada kecap manis, kecap asin yang ada luber nggak langsung dilap gitu loh. Jadi sih semua kita kembalikan lagi ke owner biasanya. Cuman kalau untuk apa namanya si klien biasanya kita edukasi seperti itu sih, Ren. Ada plus minusnya masing-masing. Oke. Kayak gitu. Dan juga kan marmer tuh enaknya apa? Harganya beragam, Ren. Kamu mau dari yang murah sampai yang mahal, ya sesuaikan dengan budgetmu. Betul. Kayak gitu loh. Nah, tapi kalau kita ngomong ibaratnya yang tadi aku bahas granit batu alam, modelmu itu Ren. Iya dong. Nggak ada lagi. Karena kalau upgrade ke brand yang berhasil, dalam arti dari Brasil, itu harganya per meter 4 juta, 5 juta. Apakah worth it? Ya kalau menurutku sih nggak worth it, tapi balik lagi ke masing-masing ya. Kalau itu mending tak arahkan biasanya ya udah ke marmer kayak gitu loh. Kayak gitu sih, Ren. Aku nih nggak tahu ya, pernah dengar sih ada beberapa interior itu yang berani menggunakan PPF di marmer tapi untuk kitchen. Kok pernah pakai nggak sih itu? Gini, Ren, aku PPF sih
Aku pernah dengar, cuman aku tidak pernah memakai. Oke. Ya dong. Cuman gini pada dasarnya kalau dari aku sih untuk apa namanya marmer ini yang penting apa sih maksudku minimal harus rajin poles. Oke. Ya dong. Terus ya itu yang aku tadi ngomong noda-noda yang ada tuh segera dibersihkan Ren. Oke. Loh kalau PPF itu berarti kan dia ada lapisan filmnya berarti. Iya kayak mobil kan. Kayak mobil kan Iya, jatuhnya iya, kan. betul. Hmm, Sekarang itu nggak tahu sih, lagi ada beberapa internet juga yang ngomong, terus kalau memang pakai marmer paling nggak untuk kitchen paling enak di BPF katanya gitu. aku sih belum coba ya toh karena kan tapi pertimbangan kita gini kalau misal PPF itu kan berarti ada lapisannya Ren ya. Ya ibarat plastiknya Nah. kayak kaca film ya. Kadang kan owner tuh gini loh, ya terutama kayak ART juga. Lah nek motong Nah ini, motongin loh, Ren. nah ini benar-benar Pakai itu pisau yang aku loh. juga tanya. Lah ya apa anu nih? Mesti sih malah kan lama-lama ngelongkop ya doh. Betul, akhirnya masuk ke dalam ngembur. Betul, itu loh. Ya benar-benar. Ini logiknya masuk akal ini. Kayak Betul, gitu betul, sih. betul. Benar-benar. Mungkin ya buat pertimbangan lah sebenarnya kalau pakai marmer mau pakai apa namanya granitel apapun sebenarnya sih ya itu tadi memang punya kelebihan kekurangan. Kalau memang bacanya lebih ya April berhasil ya. Kalau yang buat kantongnya tebel ya itu ya. Tapi kok ini kok interior ini ya kok ya. Terkadang kok ya. Benar nggak sih kok? Kalau di lapangan kan kadang kalau lantainya pakai marmer. Itu kalau interiornya nggak pakai marmer itu nggak afdol. Itu apa sih gimmick atau memang diharuskan? Gini, Sepengalamanku. berarti kita ngomong lantai sekarang ya. Ya, oke. Gini, kalau sebenarnya kalau kita ngomong ya, ini kan balik lagi ke budget. Ya. Sebenarnya gini, tergantung desain dan suasana yang pengen diciptakan. Oke. Nah, lantai itu sebenarnya nggak harus marmeren. Cuman biasanya sih gimana kalau untuk yang kan rumah itu kan pasti ada bagian yang kalau kita terima tamu yang show off ya Ren ya, Iya, bahasanya iya, ya. show off ya. Iya toh. Nah, itu sih kalau di kita biasanya kita lebih menyarankan ke marmer. Oh, Ya oke. toh, karena itu kan yang dilihat langsung oleh tamu-tamunya penghuni ya. Nah, tapi kalau contoh untuk kamar tidur, nah itu kan kesannya homey ya. Betul. Nah itu kita bisa pakai SPC atau parkit gitu loh. Oke. Nah jadi sebenarnya tuh tergantung dari kombinasinya aja sih Ren. Oke, Cuman kombinasi. gini, memang kan kalau kondisinya kalau kita memang pakai marmer tuh, ya kalau aku bilang ya harga tuh nggak bisa bohong Ren. Karena marmer itu terutama di tempat-tempat yang kita untuk jamu tamu, terutama orang Surabaya ya. Iya, iya, iya. Marmer apa ya, terserah mau budget berapa ya, kalau tertempel marmer, ya wes dianggap larang kan. Oh gitu. Nah gitu loh. Berarti marmer ini bisa meningkatkan nilai value. Betul. Oke, kalau di Surabaya ya. Betul. Kayak gitu Insight sih. baru ini berarti. benar masuk akal sih. Jadi kadang orang mungkin yang takut perawatan marmer misalkan mau lantainya nggak full marmer, berarti area show off-nya aja yang bisa dipakai. Betul. Kayak gitu. Bijak loh, gue bukan tipikal meres loh. Iya. Pengalaman ini kan. Pengalaman. Iya dong. Karena kita tuh kan Pengalaman. dalam bantu proyek itu kan gini loh. Kita juga harus membalancekan antara Netral ya. netral lah ya. Karena kan owner ini harus melakukan budget yang sesuai dengan harapan dan hasil akhir kan. Betul. Jangan semua tuh di Gas terus. gas terus ya, nih kan gas Nanti terus. rumah nggak jadi-jadi kok. Iya, Tampilnya bener. Betul. Terus habis itu nanti rumahnya gak jadi-jadi, yang rugi apa? Ya kita. Lah kita kan Maga, kerja nggak kerja. lah iya mandek ya dong. Betul. Kayak gitu loh. Loh kok, kalau Xiaomi ini apakah ada kiblat sendiri nggak sih? Maksudnya, kadang ada ya interior yang kiblatnya memang khusus rumah klasik, Oke. modern style. Kalau Xiaomi ini gimana? Gini Ran, kalau di kita sih sebenarnya semua desain itu kita terima. Karena kan gini loh, ya karena kita punya alatnya itu yang biasa ini tuh bisa untuk semua style Ren. Oh, oke. Nah, terutama kita karena punya CNC ya, ya toh. Jadi kalau kamu main rumah klasik pun, ya toh, itu ukiran mau model apapun kita bisa. Oke. Nah, tapi kalau kamu mau tropis, ya toh, kita juga biasa kan kalau sekarang ini lagi naik daun veneer ya. Ya, ini. Nah, veneer atau mungkin sekarang juga beberapa HPL ada yang HPL premium yang serat kayunya kelihatan ya. Ya, betul. Nah, itu juga kita punya alat-alat pressnya itu juga sudah ada di gudang kayak gitu loh, di workshop kita tuh sudah ada. Jadi kita tidak ada membatasi mau ke klasik kah, ke apa namanya, ke
tropis apa segala macam. Jadi sih semua sih kita kerjakan. Bahkan nggak hanya rumah, event kantor pun juga kita kerjakan, Ren. Oke. Karena kan ya itu mesin tuh membantu kita untuk efisiensi lah, Ren ya. Mesin, oke betul benar sih. Kayak gitu sih. Jadi Karena lebih cepat, lebih betul, bagus, lebih akurat. presisi lah terutama. Betul, karena tangan manusia ini nggak mungkin bisa presisi seperti mesin. Betul, karena gini, kita ngomong contoh ya, paling hal simple ya. Kita kan semua kan kita press ya, Ren ya. Nah, kalau kebanyakan kan sistem lem kuning ya, Ren ya, bahasannya ya. Betul. Nah, itu kan juga pasti ada umurnya, Ren ya. Lama-lama nanti kalau dia kena, terutama kita kan Surabaya ini ekstrim ya, kadang panas-panas, hujan-hujan terus. Suhunya itu kan naik turun kan. Nah, itu kan juga mempengaruhi terhadap kembang susut ya, Ren ya, bahasanya ya. Betul. Nah, itu kalau nggak benar kadang HPL itu bisa melembung kayak gitu loh, Ren. Nah, jadi makanya mesin di tempat kita nih sih lengkap juga sudahan semuanya, Ren. Jadi untuk hal-hal yang untuk teknis-teknis minor seperti itu hampir jarang, maksudnya hampir tidak pernah terjadi sih di kita kayak gitu loh. Karena ya tadi ada bantuan mesin. Betul. Betul. Kalau HPL itu berarti bisa memuai, bisa juga mengkeret ya. Bukan HPL-nya, Ren. Lemnya. Lemnya, ya. Karena kan lem kuning itu posisinya kan dia tuh kan kalau kena panas, dia tuh kan dia bisa nyusut gitu loh. Maksudnya kayak daya rekatnya itu hilang. Iya. Karena leleh kan dia kan sebenarnya kan. Nah, kayak gitu loh. Kalau kita kan mesin press kan kita sudah pakai lemnya kan sudah lem putih juga, sudah paten gitu loh kayak gitu. Jadi lebih enak. Betul. Kok klien terbesar selama Xiaohu berdiri mana nih kok? Ini kalau kita sih sekarang ini kalau rumah sih. Rumah dulu ya. Nah, sekarang ini sih rumah kita lagi ada kerja di pavilion itu luasnya kurang lebih di 1.800 meter persegi ya untuk tanahnya ya. 1.800. Nah, betul. Nah, itu kan ngambilnya marmer di kamu juga, Ren. Tapi kalau Surabaya semuanya terus habis itu yang proyek sekarang berjalan ya. Nah, terus ke kantor-kantor kita juga banyak. Tapi kantor ini kita konsepnya gedung ya kebanyakan ya. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa brand besar yang jadi klien kita tetap itu salah satunya Kapal Api, Ren, Grup T Santos. Nah, ya itu kan nih. Perang dalam berarti kamu ya. Terus habis itu One Med, Ren. One Med itu kan dia bergerak di bidang kesehatan ya. Nah, kayak gitu. Sama ada brand-brand besar retail lainnya lah. Yang kalau kamu di mall-mall tuh di mall Pakuwon atau di mall grupnya Pakuwon tuh ada rata-rata pakai kita juga kayak gitu loh. Seru lu ngobrol sama aku nih. Terus kok pernah nggak juga ada project langsung minta di kuku semua? Misalkan aku pokoknya pasang lantai nih, kemarin no interiores aku nggak mau tahu. Pernah ada klien seperti itu enggak? Ada, Ren, yang ini yang kita kemarin tuh ada di Selat Golf, Ren. Selat Golf. Nah, Selat Golf itu semuanya pengerjaan dari kita. Oke. Nah, cuman kan biasanya kan gini loh, kita kan juga maksudnya berdasarkan kan semua by gambar juga ya, gambar dari desainer interior maupun arsitek ya toh. Kolaborasi siapa tuh, Bu? Itu kita kemarin itu ada dengan Cubic Space, Ren. Oh, Cubic Space. Nah, itu kita ada dengan Cubic Space ya toh. Nah, itu hampir mulai dari plafon, pengerjaan cat tekstur dinding interior, lantai dan furniture. Lantai dan Nah, itu jadi semua kita handle, Ren. Kayak gitu loh. Cuman ya gini, sebenarnya kan itu kan balik lagi kita memang harus butuh tenaga ekstra ya untuk menghadapi, maksudnya dengan pengerjaannya segitu banyaknya ya, Ren ya. Kayak gitu sih. Cuman ya so far ya berhasil juga, sudah serah terima juga sih proyeknya kayak gitu loh. Berarti naik kelas nih kok. Ya puji Tuhan lah ya toh. Kita bisa handle semua. Betul, kayak gitu. Memang tetap itu tadi lah. Memang pekerjaan ini memang kalau untuk urusan pembangunan ini memang after sales. Betul. Kita ngomong kadang orang ada beberapa klien itu juga mintanya cepet, tapi nanti hasilnya itu disayangkan. Memang sih. Kalau menurut Koko ya, rumah kita ngomong deh. Gak usah muluk-muluk. Iya. Rumah 200 meter.
paling tidak butuh berapa waktu sih Gu, mulai dia sudah struktur jadi Oke. sampai hingga finishing? Oke, gini, kalau kita ngomong rumah 200 meter itu kan berarti kan rumah pada umumnya ya, kita ngomong ya. Standar lah kita Standar ngomong. ya. Nah, sebenarnya gini, kalau dia mulai sudah dari acian ya, berarti kita startnya kan bahasanya tuh dari kosongan ya. Dari kosongan. Sebenarnya kalau kita waktu normal itu di 6 sampai 8 bulan, 6 sampai finishing itu sudah bisa selesai. Oh, Karena kan gini, rumah di 200 meter persegi itu kan kondisinya kan juga pemilihan materialnya tidak muluk-muluk dengan rumah yang di atas 1000 ya Ren ya. Iya. Nah itu kan komponennya kan banyak ya toh. Nah jadi sehingga kalau rumah 200 itu kurang lebih sih ya 6 sampai 8 bulan dari 0 sampai finishing itu sudah selesai. Lalu kita ada kerja kemarin barusan bulan lalu 1,5 bulan lalu opening ya toh. Itu kita kerja tenan di mall 1000 meteran 4 minggu selesai Ren. Mulai dari 0 lantai, tapi lantai waktu itu kita pakai granite tile ya. Plafon, listrik, semua full interiornya sebulan jadi Ren. Kayak gitu. Ya semua sih gini, semua asal manajemennya yang kita atur lah Ren. Betul. Dan yang betul, dan yang penting itu gini Ren. Kita di proyek itu pasti selalu ada kendala Ren ya. Oke. Ya toh, nggak ada di dunia ini proyek itu mulus. Ya, betul. Ya toh. Yang penting apa? Pada saat ada kendala, kita harus hadir Ren. Oke. Ketemu owner, desainer, Pak ini ada kendala gini. Nah, sehingga kan apa sih? Kadang kan gini loh, kalau kita datangkan cuma pengawas kan nggak bisa mutusi keputusannya ini apa Ren? Benar. Gitu. Tapi kan kalau kita ngomong sesama owner ini kan enak. Enak, betul. Ya toh, oke. Kita solusinya ini, kita eksekusi, selesai. Good communication lah. Betul. Lebih ke arah ke good communication. Betul, kayak gitu sih. Kok, nah ini kita ngomong tadi waktu ya berarti. Kalau biasanya masang marmer itu time yang tepat itu gimana? Setelah plafon atau gimana? Gini Ren, kita ngomong berdasarkan pengalaman ya gini, tetap ya gimana urusan atas harus selesai dulu. Oke. Nah, contoh AC. Oke. Terutama kalau rumah-rumah Surabaya kan sekarang gede-gede pakai VRV Ren ya. Berarti kan ducting semua toh. Iya sekarang. Terus habis itu urusan pengabelan, ya kabel tray dan segala macam ya toh. Nah, terus habis itu setelah itu semua selesai dan orang paling sering lupa tuh apa? CCTV Ren. Biasanya itu paling dianaktirikan terakhir baru ingat. Nah, padahal itu juga harus segera direncanakan di awal. Karena apa efeknya? Di lapangan tuh kan gini loh. Memang teorinya kita ngomong ke tukang. Kalau kita ngomong marmer nih ya. Iya. Atau lantai apapun lah, terutama marmer ya. Alasi ya, scaffolding ya, alasi. Iya. Iya, pas kita di sana. Tapi nek ono sing ngawasi Ren. Wis sakarepe digeret, ditaruh. Lah nek pecah kan itu kan sebenarnya owner yang dirugikan kan. Iya benar. Nah, jadi sih belanja owner langsung kan. nah, jadi paling ke saya. Betul, nanti kamu lagi Ren kok retak aja Ren. Padahal di lapangan kejadiannya betul. Jadi sebisa mungkin kalau kita ngomong urutan paling benar itu semua atas selesaikan, tutup plafon, wis baru marmer pasang. Wis itu kayak gitu sih. Oke, berarti kalau gitu ini ya dari sisi marmer tadi ya kita bahas kelebihan, ala pemasangannya itu bagaimana. Wah, aku makasih waktunya gue ya. Thank you Ren. Ngobrol-ngobrol tentang Sia Home dan salah satu customer 2 tahun 3 tahun lalu ya, lebih ya gue. Lebih ya. Zaman nih 2020 mungkin Ren ya. 5 tahun loh, 5 tahun tak kerasa. Terus dan memang kita ini ya saking trustnya Koko order pakai admin ke saya. Terus saya kirim invoice, ditransfer kirim dan ketemunya memang baru hari. Nah itu hebatnya itu loh. Lah itu artinya apa? Kita ini sana langsung kan menjalin hubungan, betul, bertemu. Betul. Artinya
komitmen yang kita Betul. bangun. Ya memang kadang ada trouble ya, kok pernah Betul, ya? pernah. Aku ada kirim kalau nggak salah itu retak di jalan. Betul, Tak retak. ganti langsung. Betul, barangnya. betul. Dan Dan- kok telepon ini, oh santai kok, tenang, tak ganti barangnya langsung. Dan Randy pokoknya gini, begitu aku butuh cepet, tak telepon, diusahakan selalu sama dia. Pokoknya kalau sana kok kirim cepet. Iya. Yang kadang molor sehari 2 hari. Iya. Namanya lapangan. Betul. Nah ini inilah bentuk komitmen kita Gajah Mada dengan Siahum ini, bahkan baru ketemu, benar-benar Betul. ketemu baru kali ini. Betul. Sebelumnya cuma telepon, telepon, wes. WA, bahkan kadang adminnya. Ya, Itu betul. dia, gue. Ya, betul. Sampai ganti 2 kali. Bu Betul, Betty. betul. Stefani sama siapa ya? Michelle ya? Michelle, ya, benar. Sampai hafal aku. Nah ini berarti aku next ya aku. Ini kan kita tutup dulu seasonnya. oke. Nanti kita mungkin lanjut. Aku ajakan ke proyek ya. Boleh, Yang nggak harus juga pakai marmer. Boleh di kita jalan-jalan nanti. boleh, Yang ada marmernya boleh, yang Oke. ada marmernya juga boleh. boleh. Biar orang-orang ini paham. Oke, Kan boleh. kita ini tadi habis ngobrol. Betul. Nanti kita main ke proyek. Pasti Oke. Marble Antusias ini lebih seneng. betul. Gitu loh. Oh, alah ternyata jadi ini tuh. gini, Betul. gitu loh. Oke. Udah, aku terima kasih Oke, waktunya. thank you Ren. Ya, nanti kita ketemu lagi di episode kedua. Bye-bye. Oke, bye-bye.